Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ada 11 orang ya, kalau saya lihat. Eee, Malam ini kita materinya, setelah minggu kemarin terkait dengan introduction untuk matriks ya, introduction to matrix, malam ini, materinya adalah terkait dengan, slope deflection dari suatu beam. Jadi nanti, objektifnya adalah kita bisa memahami konsep-konsep metode, dari sleep deflection, baik itu di portal maupun di beam atau balok, terutama nanti ada dari struktur portal ya. Ada 2 tipe portalnya, portal yang, eee, tipenya sideways atau yang, tidak. Nah, sebenarnya kalau slope deflection, equation ini, eee, kalau kita kalau teman-teman sudah download analisis struktur yang pernah saya ini ya, oh hasil loading, hasil loading. Nah, jadi kalau di bukunya structure analysis karya Islam Kasimali, persamaan atau rumus-rumus atau formula yang bisa dipakai untuk stop deflection, baik itu di beam, loading maupun di struktur-struktur lainnya ya. Jadi nanti baru kita cari slope-nya, kemudian untuk defleksinya, dan defleksi maksimal dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk beberapa exercise atau contoh struktur-struktur yang akan kita bahas, beberapa persamaannya nanti bisa kita ambil dari sini. Benar ya, Azan?
Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat struktur di sebelah kiri, ini ada struktur statis tertentu ya. Di tumpuan sebelah kiri dia ada tumpuan sendi, kemudian ada titik A, titik B, dan titik yang di sebelah kanan roll semua ya. Ada beban merata W, beban terpusat P, kemudian secara simulasi ada elastic curve-nya seperti yang di bawah itu ada tulisannya deform position. Nah, kalau kita ambil section A B, di situ ada eh, gaya ya di tumpuan alfa dan beta, itu ada gaya A ke atas dan juga gaya B juga ke atas untuk menyeimbangkan bebannya, beban merata dan juga beban terpusat. Kemudian di sana ada momen AB dan juga momen BA. Nah, karena ada beban tersebut, maka ada jadi kalau secara general di di sini slope deflection itu bisa dikatakan bahwa sebuah persamaan yang menghubungkan antara momen di setiap ujung-ujung suatu member ya atau suatu struktur displacement rotasi dan juga displacement artinya perubahan eh, bukan bentuk ya perubahan tata letak terhadap ujung-ujungnya yang diakibatkan oleh gaya-gaya dari luar atau external load yang ada di member tersebut. Nah, kalau di contoh di sebelah kiri berarti dia ada beban merata W gaya luarnya, kemudian ada beban terpusat P. Nah, pertama kali slope deflection method ini ditemukan oleh George Maney di tahun 1915. Jadi ini salah satu metode untuk mencari atau menghasilkan atau memperlihatkan ya deformasi atau perubahan bentuk dari suatu struktur. Jadi di sana juga dikatakan bahwa jika suatu beam atau suatu balok atau secara general suatu struktur ya diberikan beban dari luar atau eksternal, eh, member tersebut akan berdeformasi atau berubah bentuk. Dan juga terjadi momen internal yang terjadi di setiap ujung-ujungnya, ujung dari member tersebut ya. Kalau di sini dikatakan sebagai contoh member A dan B, berarti momen yang terjadi karena eksternal load tersebut akan terjadi di momen di titik A atau momen AB dan juga momen di titik B atau momen BA. Free body diagramnya untuk contoh di sebelah kiri kita bisa dilihat di figur yang sebelah bawah ya. Jadi di sini ada kemudian ada chord string yang seperti garis putih. Nah, secara general slope deflection method itu untuk eh, dengan formula yang ada di bawah. Jadi kalau mencari momen di sebelah kiri atau momen AB
itu persamaannya adalah 2 EI, E-nya itu adalah modulus Young ya, I-nya itu adalah inersia dibagi dengan panjang antara A sampai B, dikali dalam kurung 2 dikali tau A ditambah tau B minus 3 string. Terus FEM dari AB. EM itu adalah N ya, N moment yang tadi sudah disebutkan apa namanya gaya yang terjadi pada ujung-ujung member. EM N moment dari A ke B. F itu adalah force. Begitu pula sebaliknya ya, kalau kita mencari momen B ke A, itu rumusnya sama, 2I dibagi dengan A plus 2 dikali tau B minus 3 string plus EF, FEM B ke A. Cara cepat menghitung di lampiran bukunya Aslam Aslimali ya, atau di belakangnya bahan ajar saya ini juga ada beberapa saya sematkan juga di sini. Diambil juga dari sini juga. Nah, ini penjelasan untuk terkait dengan konsep dasarnya dari slope deflection method. Jadi kalau kita punya member A, B, C, D, A dan D-nya itu dia tumpuannya jepit, kemudian dari A ke B itu dia punya external load atau gaya luar atau beban sebesar 1,5 kilo per feet, kemudian di titik antara B dan C dia ada gaya terpusat sebesar 30 kilo, kemudian di antara C dan D dia tidak punya gaya luar. Jaraknya 20, 10, 10, 15. EI-nya konstan ya, inersianya konstan. Inersianya 500 inch per empat, modulus Young-nya 29.000 PSI. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita pecah bagian-bagian tersebut menjadi 5 bagian. Bagian pertama itu adalah bagian dari A ke B, bagian kedua itu adalah titik B-nya itu sendiri, bagian ketiga adalah B ke C, kemudian bagian keempat itu titik C-nya sendiri, bagian kelima atau yang terakhir adalah dari member C ke D. Nah, dari sini kita bisa mencari gaya-gaya dalam yang terjadi akibat gaya luar. Misalnya untuk yang di bagian saya misalnya yang di bagian sebelah kiri nih. Bagian sebelah kiri, kalau kita lihat di sini ada gaya tumpuan A, kemudian tumpuan B, ada momen A, ada momen B ya, sini. Akibat beban merata 1,5 kilo feet. Kemudian apa namanya, momennya dipindahkan seperti konsep dasar struktur biasa ya. Begitu dia pindah member, momen dan reaksinya dipindahkan juga. Ini pindah, kemudian reaksi yang B, ini pindah juga ke atas, kemudian momennya di balance ya, di balance.
sehingga tidak ada ketidakseimbangan momen dan juga reaksi di sana, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini penjelasan dari yang tadi ya. Jadi yang pertama ini adalah free body diagram. Free body diagram atau hasil akhirnya untuk terkait dengan struktur statis tertentu A, B, C, D. Namun cara mencari dari reaksi-reaksi perletakannya itu telah dapat di slide-slide berikutnya ya. Ini adalah hasilnya, kemudian ini juga adalah shear diagram dan juga bending moment, diagram moment dan diagram gesernya. Namun awalnya adalah cara mencarinya yang pertama dari slide ini dulu. Yang pertama kita cari end moment ya, force end moment atau di sini disingkat dengan istilah FEM. Kita cari di setiap ujung-ujung member-member yang sudah kita pecah tadi. Tadi kan kita pecah 1, 2, 3 kalau yang ada membernya ya. AB, BC, dan CD. Nah, untuk member AB itu momennya adalah WL kuadrat per 12. 12 WL kuadrat. Nah, ini ada di rumus cara mencari N moment. Didapatkan hasilnya adalah 1,5 dikali L-nya 20 ya, kalau di antara A ke B, kuadrat dibagi 12. Dapatkan hasilnya untuk N momennya 50 kilofit. Kemudian untuk FX dari B ke A itu pasti juga 50, namun berlawanan arah saja. Kemudian untuk yang BC, momen di BC itu kan hanya ada beban terpusat sebesar 30 kilo. PL 1/8 PL kuadrat kalau mencari momen maksimal. Sehingga didapatkan momennya adalah 75 kilofit. Berlaku juga untuk yang momen di titik C, 75 kilo. Momen yang ada di titik CD itu karena tidak. Nah, setelah itu kita mencari ini momen A, B dengan rumus yang tadi yang sudah ada di awal ya. Tadi rumusnya 2EI per L. Namun di sini disebutkan bahwa out string-nya, out rotation-nya sama dengan 0 ya. Karena tidak ada support-nya yang bertranslasi.
Dan juga yang berikutnya adalah karena tumpuan A sama tumpuan D itu adalah tumpuannya jepit, sehingga rotasi di A dan D itu juga sama dengan nol. Juga kondisi-kondisi ini juga harus diperhatikan. Rumus mana? Nah, ini rumus ini. Nah, ini bisa kita, beberapa item bisa kita hilangkan. Setelah dimasukkan ke dalam rumus ini, kita dapatkan untuk momen AB itu adalah, ini ya, momen AB itu adalah 0,1 EI tau B plus 50. Kemudian momen BA-nya adalah 0,2 EIB minus 50. Kemudian kita lakukan hal yang sama di titik B dan juga di titik C, sehingga didapatkan ini. Momen BC ini adalah 0,21 EI tau B ditambah 0,1 EI tau C plus 75. Kemudian momen C ke B itu adalah 0,2 EI tau C ditambah 0,1 EI tau B minus 75. Untuk di CD dan BC, memang kita mendapatkan satu ini ya, satu persamaan. Jadi momen-momen itu sudah kita dapatkan. Yang berikutnya adalah yang kita cari adalah joint rotation. Tadi yang untuk momen di setiap ujung-ujung member, end member ya, end moment. Kemudian yang kedua adalah untuk joint rotation. Tadi kita sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 persamaan baru. 6 persamaan 16.18A sampai dengan F. Jadi persamaan-persamaan ini bisa kita substitusi. Kita substitusi. Nah, ini persamaan yang pertama yang disubstitusi adalah persamaan 16-18 yang B dan juga yang C ke persamaan 16-17A. Jadi yang B dan C. B dan C yang ada tau B-nya ya, tau B dan juga tau C. Di sini yang 16.18 beta itu 0,2 EI tau B minus 50. Berarti yang ini. Kemudian yang 16-18C itu ya ini. Sama dengan 0. Tahu kalau disederhanakan ya. Kalau disederhanakan beberapa item dibagi, didapatkan 0,4 EI tau B ditambah 0,1 EI tau C sama dengan minus 25. Oh, berarti ini ada yang dipindahkan ke sebelah kanan dari sama dengan, sehingga plus 50-nya dipindahkan ke sebelah
ditambahkan yang sama dengan jadi plus 50, sorry ini minus 50 jadi plus 50, minus 75 jadi sorry plus 75 jadi minus 75, sehingga kalau ditambahkan jadinya minus 25. Kemudian yang unitnya sama ya, yang sama-sama tahu B itu ditambahkan, ini tambah ini jadi 0,4 tambah 0,1 tambah C. Kemudian hal yang sama juga untuk persamaan 16, 18 yang D sama yang E, D dan E. D dan E ini dimasukkan ke persamaan juga, didapatkan ini ya, ini D, ini yang E, kemudian disederhanakan mendapatkan ini. Nah, ini kita mendapatkan dua persamaan baru ya, di persamaan 16.19a B. Kemudian ini karena unitnya sama, ini sama dengan yang ini unitnya ya, sama-sama tahu B. Kemudian yang ini juga sama, ini juga sama, sehingga ini bisa dijumlahkan atau dikurangi. Hasilnya adalah yang di bawah. Didapatkan dari tau B sama dengan minus 108 kilofit kuadrat, kemudian yang tau C-nya adalah 183 kilofit kuadrat. Nah, TI-nya kan tadi sudah diketahui di awal ya. Modulus Youngnya 29.000, kemudian inersianya 500. Namun ini karena unitnya berbeda, tadi 29.000 itu KSI, kita convert dulu, kita setarakan dulu unitnya menjadi KSF dikali 12 kuadrat, kemudian inersianya juga 500 inch pangkat 4, inch-nya diganti menjadi feet pangkat 4, sehingga 500-nya itu dibagi 12 pangkat. Sehingga didapatkan value-nya seperti yang di bawah ya. Tau B itu minus 0,001 radian, kemudian tau C-nya 0,0018 radian. Yang sudah kita dapatkan adalah tau B dan juga tau C. Tau A dan D-nya 0 ya, karena tadi disebutkan di awal bahwa karena dia kondisinya jepit, sehingga tidak ada terjadi displacement di area titik A dan juga titik delta. Hal berikutnya yang kita cari adalah member and moment. Jadi kalau yang tadi dicari adalah rotation, joint rotation atau tau-nya, sudut rotasi ya, sudut rotasi dari joinnya. Nah, yang berikutnya yang dicari adalah momen di end membernya. Nah, ini kita dari persamaan yang sebelumnya, dari sini ya, misalnya dari sama 16.18 alfa ini kan ada 0,1 EI
tau B plus 50. Tau B-nya kan tadi kita sudah dapatkan ya, 0,001 radian atau yang tadi 108 kilofit ke kuadrat. Ini kita masukkan 0,1 0,1 EI tau B plus 50. EI tau B-nya kan 108 kilofit kuadrat, sehingga tinggal dimasukkan saja. Ini kan EI, nilai EI tau B. Sehingga dapatlah momen AB itu 39, momen BA itu minus 71,7, berarti dia searah jarum jam. Kemudian momen BC 71,7 juga, momen CB itu 49,1, momen CD 49,1 kilofit, momen DC 24 kilofit. Nah, ini kita sudah mendapatkan momen, kemudian untuk mendapatkan gaya atau reaksi pada kesetimbangan. Sigma momen sama dengan 0 ya. Dalam hal ini kita menggunakan sigma momen B sama dengan 0. Mohon maaf nih, tadi sinyalnya hilang. Saya lanjutkan tadi, basic konsepnya sudah mencari momen, kemudian yang berikutnya mencari gaya-gaya shear atau gaya-gaya geser. Untuk mencari gaya geser kita menggunakan persamaan kesetimbangan. Persamaan kesetimbangan ada 3 ya yang kita ketahui. Sigma momen sama dengan 0, sigma Fy atau vertikal sama dengan 0, dan sigma Fx atau gaya horizontal sama dengan 0. Ini untuk yang pertama kita gunakan sigma momen di titik B sama dengan 0. Sigma momen di titik B itu kalau kita lihat di sini ada momen di titik A 39,2 kilofit, kemudian ada beban merata 1,5 kilofit dikali jaraknya berapa? 20 dibagi 2, kemudian ada beban terpusat 30 kali jaraknya 10, kemudian ada momen 24 fit dikali jaraknya 10, 10, 20, 35.
Oh 39,2 ya, ini ada 39,2, kemudian ada SAB itu berarti gaya di titik AB, oke, di titik AB sebesar yang akan kita cari dikalikan jaraknya 20, kemudian gaya gesernya 1,5 kali 20 kali 10. 71 itu adalah momen. Oh, oke. Jadi hanya menggunakan satu member saja. Jadi hanya menggunakan satu member saja. Jadi menggunakan member ini saja nih yang digunakan. Member sebelah kiri. Tidak satu bentong dari A sampai D yang digunakan, hanya satu member sebelah kiri saja yang digunakan untuk mencari nantinya kita akan mencari ini nih gaya gesernya. Sehingga didapatkan SAB atau gaya geser di titik A itu adalah 13,38 kilo ke arah atas. Nah, untuk mencari gaya geser di titik B ya kita menggunakan sigma FY atau sigma vertikal sama dengan 0. Sehingga didapatkan, kita kumpulkan semua gaya-gaya vertikal yang ada, didapatkan SB itu adalah 16,62. Jadi menggunakan kesamaan kesetimbangan untuk setiap potongan-potongan yang sudah kita potong di awal tadi. Hal ini juga berlaku untuk member yang berikutnya, member BC dan juga member CD, sehingga didapatkan semua gaya-gaya pada tumpuannya ya. Ini, ini, apa, ini dan ini. Jadi, nah, hal berikutnya yang kita cari adalah reaksi dari tumpuannya. Tadi baru gaya-gaya di setiap membernya, di setiap member AB, BC, dan juga CD. Nah, yang kita cari yang berikutnya adalah ini, gaya di setiap tumpuan, DY dan juga CY. C terhadap sumbu Y dan juga B terhadap sumbu Y. Itu yang belum kita dapatkan. Kalau di sini di free body diagramnya didapatkan BY itu 32,75 dan C itu 18,77. Cara mendapatkannya bagaimana? Cara mendapatkannya ada di slide setelahnya. Support reaction. Jadi untuk support reaction itu adalah penjumlahan dari setiap gaya geser yang didapatkan di satu titik yang sama. Jadi tadi kalau titik B itu adalah penjumlahan dari member AB dan juga BC. Tadi SBA kita sudah mendapatkan nilainya 16,62, kemudian SBC itu 16,13, sehingga tinggal dijumlahkan saja mendapatkan hasilnya 32,75. Begitu juga untuk yang di titik C ya. Titik C itu adalah penjumlahan antara member BC dan CD. Sehingga tinggal dijumlahkan antara SCB plus SCD. 13,87 ditambah 4,9. C didapatkan 18,77 kilo. Kemudian untuk yang reaksi di titik A dan juga titik B, sebenarnya ya karena dia tidak ada member lain kalau di titik A itu, sehingga AY sama dengan SAB 13,38. Momen di titik A sama dengan momen di titik
member AB ya, 39,2. Di titik D juga seperti itu sama. Nah, ini untuk mengecek apakah yang sudah kita hitung betul atau salah, tinggal kita masukkan kembali item-item yang sudah kita dapatkan di persamaan kesetimbangan ya. Sigma moment, sigma fx, dan sigma fy. Kalau dia sama dengan 0 atau mendekati 0, seperti halnya di sini dia masih mendekati 0 ya, belum 0, minus 0,1, namun bisa dianggap mendekati 0, sehingga yang sudah kita hitung di awal itu adalah betul berarti. Sehingga free body diagramnya dari semua perhitungan yang tadi kita cari adalah seperti ini. Ini ya, free body diagramnya. Reaksi tumpuan di titik B 32,75, di titik C itu 18,77. Kemudian ini adalah free body diagram untuk setiap member-membernya AB, BC, dan juga CD. Cukup simpel ya, sama seperti menggunakan persamaan kesetimbangan biasa, namun ada beberapa item yang kita harus cari dulu di awal, seperti fixed end momentnya, kemudian kita mencari menggunakan slope deflection equation. Kemudian ada beberapa substitusi sehingga didapatkan tahu ya slope di setiap titik. Kemudian dari sini kita memasukkan item-item yang sudah kita dapatkan itu terhadap momennya. Dari sini kita mencari gaya gesernya. Kemudian setelah mendapatkan gaya gesernya, kita tinggal menambahkan atau mencari support reaction-nya. Kemudian kalaupun kita memang belum terlalu yakin, kita bisa mengecek dengan persamaan kesetimbangan. Nah, item berikutnya yang akan kita coba pelajari adalah frames, jadi portal ya. Analisis portal ada dua sebenarnya ya yang akan kita pelajari. Analisis dari portal. Yang ini yang pertama adalah without sideway. Jadi tanpa adanya sideway itu dia seperti ini dia. Tidak ada, kalau portalnya tidak mempunyai pegangan. Yang sebelah kiri ya, figur yang A itu dia without sideways. Jadi dia ada pegangannya nih si portalnya. Dia punya pegangan di sebelah titik C. Jadi kalau portalnya diberikan beban P tangan, portalnya dia tidak miring atau tidak memberikan lendutan ke arah tertentu seperti itu. Karena apa? Karena dia dipegang atau ditumpu oleh tumpuan di titik C, sehingga portalnya sifatnya rigid. Lain halnya kalau di figur bebas dia ya, freestanding. Jadi dengan kemiringan kurang lebih 60 derajat, apa yang terjadi? Portalnya akan cenderung melendut ke arah tertentu. Sebesar apa? Dia sebesar delta, bergeraknya sebesar delta, kemudian ada sudut slope-nya juga.
Nah, itu perbedaannya yang with atau without sideway. Nah, ini contoh adalah analisis portal yang digunakan atau analisis portal dengan tipe yang without ya, tanpa sideway. Karena apa? Karena kita lihat di titik E, titik echo dia ditumpu di sini atau dikunci, sehingga begitu diberikan beban dia tidak akan bergeser ke kanan ataupun ke kiri ya. Oke, sebelum kita teruskan saya coba cek dulu yang hadir 13 orang dari 18. Harusnya bisa lebih ini ya. 13 dari 18. Masih ada berapa? 5 orang yang belum hadir. Madio belum ada ya. Lita belum ada. Elvira belum. Ibnu, 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 namanya ada dua, Ibnu dan Doni, berdua berarti. Tapi tadi Mas Doni ada di awal, saya lihat. Muhammad Faris, ada Faris. B. Yang belum ada Mas Kemal, Mbak Dita Zani sama Elvira. Elvira. Oke, kita lanjut. Dari sini ada portal dengan atau tanpa ya, tanpa setway. Yang ditanyakan adalah diminta untuk mencari end moment dari setiap member dan juga reaksi perletakan dari portal ini. Berarti dia reaksi di titik alpha dan juga di titik beta. Kolom sama baloknya. Kolomnya inersianya 800, baloknya 1600. Namun modulus elastisnya sama, 29.000. Selain ada beban merata di atas 2 kV, dia ada beban terpusat di kolom AC 40 kilo ke arah kanan. Pertama kita cari FEM, fix end moment di setiap member ya. Kalau di sini ada berapa? Ada AC, CD, DE, dan juga ada BD. BD, DE kenapa dia 0? Oh, dia karena dia tidak ada beban di sana sehingga dia BD dan DB itu 0, fix end momennya. Kalau AC dia ada beban pusat 40 kilo, jadi WL kuadrat per 8, WL per ya, P terpusat 40 dikalikan L-nya 20 bagi 8, 100 kilofit. Kemudian
CD itu ada beban merata 12 WL kuadrat, dapatnya 150 kilofeet. Kemudian DE-nya pasti sama juga nih, 150 kilofeet. Nah ini di bawah disebutkan juga bahwa inersianya berbeda tuh antara kolom dan juga balok girdernya 1600 dan 500. Atau 2I ya, dua kalinya. Inersianya girder itu sama dengan dua kali inersianya kolom. Next, yang kita cari adalah kita menggunakan slope deflection equation. Di member AC, di member BD, dan juga member CD. Suratkan MAC itu adalah 0,1 EI atau C plus 100, MCA itu 0,2 EI tau C minus 100, MBD itu 2 EI per L dikalikan tau D sama dengan 0,1 EI tau D, MDB itu 0,2 EI tau D, MCD, C gedenya apa ya? C gedenya, oh balok girder. 2E, nah di sini baloknya kan tadi inersianya dua kalinya ya, sehingga bisa kita juga menuliskannya seperti ini tadi. Untuk menyamakan unitnya, untuk yang girder I-nya disebutkan 2I, 2 kali 800, supaya tidak terlalu banyak yang kita gunakan untuk variabelnya. Mohon maaf, hilang lagi ya. Kita lanjut lagi. Kemudian yang berikutnya adalah kita menggunakan persamaan kesetimbangan. Sigma moment sama dengan 0 di titik C dan juga di titik delta. Kita mendapatkan persamaan MCA sama dengan MCD sama dengan 0. Coba kita lihat. MCA sama dengan MCD sama dengan 0. Kemudian MDB dan MDC plus MDE sama dengan 0. Oh, di titik-titik pertemuan join ini ya. Di titik C dan juga di titik D ada pertigaan di titik delta. Ya, ke kiri ada balok girder, ke kanan ada balok girder, ke bawahnya ada kolom. Kemudian yang berikutnya kita menggunakan joint rotation. Kita cari MCA plus MCD. MCA plus MCD sama 0, ini kita masukkan ya, ininya, variabelnya. MCA
kita tadi sudah dapat di slide sebelumnya, kemudian MCD. Dapatkanlah persamaan yang ini. Kemudian dari yang bawah didapatkan persamaan yang bawah. Bagaimana cara mendapatkannya? Tinggal memasukkan persamaan ini. Gitu. Di sini sudah ada kan MCA, MCD, kemudian MDB, MDC, MDE. Kemudian dari sini kan kita sudah melihat ada dua unit yang sama. Ini sama tahu C ya. Kemudian yang ini juga sama nih, sama-sama tahu delta. Sehingga bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Dapatkan hasilnya EI tau C itu 79 kilofit. Kemudian EI tau D 96 kilofit. Karena tadi tahu EI tau C dan EI tau D-nya sudah kita dapatkan ya. Kemudian kita tinggal memasukkan kembali nilainya tadi ke sini. Jadi dia sistemnya dibolak-balik. Ini tau C kita udah dapat. Sorry ya ini ya. Ini tau C nilainya sudah ada. Dari yang sebelahnya ini tadi 79 kilofit tadi ya. Tinggal dimasukkan 79.545 kilofit dikalikan 0,51 plus 100. Itu dapatlah momen C. Begitu untuk seterusnya sampai dengan yang paling bawah. Hingga didapatkan momen AC itu 92 kilofit ke berlawanan arah jarum jam, MCA-nya 115,9 kilofit searah jarum jam, MBD-nya 9,7 kilofit, kemudian MDB 19,3 kilofit, MCD-nya 115 kilofit, nah, sama nih MCA dan MCD ya. Kemudian MDC-nya itu minus 118 atau 118,6 kilofit searah jarum jam, MDE-nya 205 kilofit. Kalau mau ngecek tinggal dimasukkan ke persamaan kesetimbangan awal tadi ya. MCA plus MCD sama dengan 0. MCA plus MCD sama dengan 0. Kalau dimasukkan nilainya sudah pasti 0. Ini adalah ini adalah free body diagram untuk portalnya ya, yang sudah kita dapatkan tadi. Yang ditanyakan kan tadi nanti reaksi di titik tumpuannya, di titik A dan juga di titik B. Sehingga tinggal kita simplify atau disimplifikasi reaksi di tumpuannya di titik A 27,6, di titik B 69,2. Gesernya di A itu 18,8, di titik B 1,45. Kemudian ada momen ya 92 dan 9,7. Di titik E ada gaya horizontal dan vertikal ya sini 23 dan 22 kilo. Nah, inilah yang didapatkan dari hasil akhir yang sudah kita cari dengan menggunakan metode slope deflection. Nah, yang berikutnya kalau tadi kita sudah mencari atau menganalisa metode portal dengan
metode portal tanpa adanya sideway, atau tanpa adanya, eee, pergerakan gitu ya, karena dia dikunci. Nah, kalau yang berikutnya ini contoh, eee, frame atau portal dengan adanya sideway. Jadi begitu dia diberikan beban dari luar, di sini contohnya bebannya ada beban P rata terpusat di kolom dan ada beban rata W di, balok filternya ini, bagaimana, portal ini bereaksi. Sama yang kita lihat adalah ini ya, dia ada perubahan atau ada displacement lah ya, ada perpindahan perpindahan koordinat dari D ke D aksen, dari C ke C aksen. Kemudian apa lagi yang bisa kita lihat di sini? Ada string, C ada code string BT. Kemudian karena ada beban merata di atas, apalagi yang bisa kita lihat di sini ada lanjutannya ya, slope-nya. Tahu di C, ada subitnya juga atau tahu di delta. Itu kalau untuk yang di titik, kalau yang di figur B dan D ini seperti free body diagram biasa aja ya. Yang ini adalah free body diagram di kolom seperti biasa, ini juga di kolom seperti biasa. Ini di sudut-sudut nah ini contoh ya, contoh analisis portal, dengan dengan adanya sideway. Saya cek seperti itu. Hampir saya boleh cek seksi. Nah ini ada portal kakinya itu tidak simetris ya, yang kolom AC dia lebih tinggi, panjangnya 7 meter, kolom BD itu lebih rendah, bukan lebih rendah ya, lebih pendek, panjangnya 5 meter, namun dia secara elevasi sama ya. Yang tidak sama adalah elevasi titik tumpuannya, di titik B itu lebih tinggi. Jaraknya antara A ke B itu adalah 7 meter, namun di atasnya ada beban terpusat sebesar 40 kilonewton berjarak 3 meter atau panjang lengannya 3 meter dari titik alfa atau dari titik C. Body diagramnya ada di figur sebelahnya, sebelah kanan. Jadi di situ sudah pasti di titik tumpuan alfa itu ada gaya vertikal dan horizontal, kemudian ada momen, begitu juga di titik B, itu akan terjadi gaya yang sama. Seperti yang tadi ya, dia di sini kita lihat ada translation atau yang seperti garpu tala itu, kemudian ada delta perpindahan dari C ke C aksen, D ke D aksen, kemudian ada tau C dan tau D. Langkah-langkahnya masih sama.
kita gunakan dari awal, kita cari fix end momennya. Namun apa yang membedakan adalah, adanya chord, string-nya tadi ya, chord rotation. Kalau tadi kan kita menghitung, portal, kita menghitung balok girder tapi chord rotation-nya tidak ada. Nah, kalau ini ada chord rotation ya dia, sehingga tidak sama dengan nol. Nah, ini kelihatan chord rotation. Jadi yang dilihat dicari di awal adalah fix end momennya dulu. Seperti biasa kita cari di titik C, CD ya, fix end moment CD, kemudian fix end moment DC. Kemudian kalau seperti yang tadi kita lihat di contoh-contoh sebelumnya, kalau membernya itu tidak ada beban, itu pasti fix end momennya sama dengan nol. Nah, ini karena dia tidak simetris, fix end moment antara CD dan DC dia berbeda. Karena L-nya atau ya L-nya yang dikuadratkannya berbeda. Satunya 3 kuadrat, yang satunya 4 kuadrat. Izin sebentar ke kamar mandi sebentar ya, ke belakang. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi tadi ya kita perlu lihat kalau dia memang tidak simetris, faktor L-nya itu juga berbeda ya. Kemudian yang kedua kita lihat, stringnya, chord rotation ya. Chord rotation di AC, coba lihat AC, A ke C berarti kolom sebelah kiri. Kemudian karena dia panjangnya 7, sehingga kita bisa memberikan, variabel di rotation AC itu adalah minus delta per 7. Kemudian untuk yang di kolom B itu karena dia tingginya 5, minus delta per 5. Kemudian kalau di chord rotation CD karena dia balok ya, sehingga tidak ada chord rotation. Nah, yang kedua setelah mendapatkan fix end moment yang dipakai adalah slope deflection equation, persamaan dari slope deflection. Untuk di titik AC sama ya, 2i per L, L-nya 7, burung buka, tau C, minus 3. Nah, stringnya di sini ada.
string chord rotation dari AC itu di atas tadi ya, minus delta per 7, sehingga didapatkan MAC atau momen di A terhadap titik C itu adalah 0,28 EI tau C plus 0,1 EI delta. Begitu juga untuk yang momen di C CA. Ini kalau di rumus awal, slope deflection awal sudah disebutkan ada. Nah, ini sini. Kemudian momen di MBD BD itu kolom yang lebih pendek ya, yang 5 meter, 2EI per 5, kemudian dikalikan tau D, kemudian minus 3 stringnya delta per 5 ya, delta per 5 ya, minus delta per 5. Kemudian momen D ke B, 2 tau D, minus 3 delta per 5. MCD, momen dari C ke D, 2EI per 7, ya, panjangnya 7. Ditambah frame-nya, frame fix and moment di CD berapa? 39,2. Kemudian yang di DC juga sama. Berikutnya adalah kita menggunakan persamaan kesetimbangan ya, di titik C dan juga di titik D. CD, jadi MCA, MCD sama dengan 0, kemudian MDC plus MDB sama dengan 0, ya betul. Nah, kita membutuhkan satu formula lagi, formula dari persamaan kesetimbangan sigma fx sama dengan 0, karena di sini bebannya adalah beban terpusat vertikal, sehingga kita menggunakan persamaan yang horizontal, fx sama dengan 0, SAC, dan juga SBD sama dengan 0. Ini gesernya ya, SAC dan SBD sama dengan 0. Kalau di sini kita lihat, setelah menggambar free body diagramnya, SAC itu bisa dituliskan dengan rumus MAC plus MCA bagi 7. SAC, nah, MAC plus MCA dibagi 7, karena panjang kolomnya 7. Kemudian SBD itu MBD plus MDB dibagi dengan panjang kolomnya 5. Dari sini kita masukkan saja ke substitusi ke rumus yang terakhir ya, sigma fx sama dengan 0 tadi, didapatkan ini rumusnya. 5 plus MAC plus MCA ditambah 7 MBD plus MDB sama dengan 0. MAC tadi kan kita udah dapat ya. MAC di sini ada, MCA ada, kemudian MDB ya. MBD ada dan juga MDB ada, tinggal disubstitusi. Sehingga nanti didapatkan
Sehingga nanti didapatkan EI Tausi sama dengan minus 40, EI Taudi 34,24, dan EI Delta minus 25.000 kilonewton meter K3. Dari sini kita masukkan lagi ke rumus yang di atasnya lagi ya. Sini kan ada EI Tausi, EI Delta, EI Taudi, tinggal kita masukkan saja untuk mendapatkan MAC, MCA, MBD, MDB, MCD, MDC. Jadi memang harus sabar, dan juga metode substitusinya juga harus tepat sehingga bisa dibolak-balik nanti formulanya. Yang terakhir adalah kita gambarkan free body diagramnya dari nilai-nilai yang tadi sudah kita dapatkan. Di titik A dan juga di titik B ya, yang paling penting yang harus kita gambarkan sehingga menghasilkan jawaban dari pertanyaan di awal. Berapa reaksi yang kita dapatkan di peletakan A dan juga di peletakan B, atau tumpuan A dan tumpuan B. Tadi yang saya sebutkan tadi ya, beberapa rumus-rumus yang bisa dipakai yang ada di lampirannya buku Aslam Kasimali, sudah saya taruh di sini. Nanti tinggal dicari-cari dan dibaca-baca yang mana yang paling tepat untuk digunakan di di balok ataupun di portal ataupun di kolom yang paling tepat bisa digunakan. Seperti ini ada tau maksimum, ada Y maksimum, tau B, dan lain sebagainya. Ini ada di sini semua. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Video, tapi sebelum saya sampaikan videonya, coba saya cek kembali ya, teman-teman yang hadir. Yang belum ada tuh Mbak Elvira Kartika, masih belum. Kemudian Kemal Abdul Salam, oh ada nih. Saya belum. Kemal Abdul Salam. Kemudian yang belum lagi Lita Ajani, belum ada ya. Tadi Altaf Maulana hadir apa? Oh ya, Mas Altaf tadi saya lihat yang paling awal sudah ada. Ya, Muhammad Ibnu Haris ada. Berarti ada dua yang nggak masuk nih, Elvira Kartika sama Lita Ajani Nawangsih. Oke. Nah, ini ada satu video terkait dengan masih sama slope deflection method. Coba kita lihat. Today we are going to analyze this tree using slope deflection that
Before analyzing, let us see the slope deflection equations. Consider a random span AB in a continuous beam. In every span, there are two slope deflection is the fixed end supports. We are having fixed supports from the point A. Jadi kalau dilihat strukturnya A dan C-nya jepit, di titik B-nya ada tumpuan, kemudian sendi ya, tumpuan sendi, kemudian ada di member AB itu ada beban terpusat sebesar 50 kN, jaraknya 2 meter dari titik A. Kemudian di member BC ada beban merata 24 kN, panjangnya 5 meter. In the span BC, there is uniformly distributed load 24 kN per meter acting for the full span. In the point A and in the point C, we are having fixed supports. In the point B, there is a hinged support. Span AB is 5 meter long. Span BC is also 5 meter long. In the slope deflection method, we have to check the number of supports in which slope can occur. Let's see conditions. In the fixed support, there will be no slope. In the hinged support, there will be slope. In the roller support also, there will be slope. In this beam, in the points A and C, we are having fixed supports. In the fixed supports, there will be no slope. In the point B, we are having a hinge. Jadi di sini slope-nya cuma ada satu di titik B. Titik AC dia karena jepit, slope-nya 0. Di titik B ada slope. In the hinged support, there will be slope. The number of supports in which a slope can occur is equal to 1. In the point B, we are having the slope theta B. So, in this analysis, we are having only one unknown, that is theta B. If we calculate theta B, we can easily calculate all the moments. Since we are having only one unknown, the number of required equilibrium equations is equal to 1. Now, let's see to make equilibrium equations. The equilibrium equations can be made at the ends and the joints the beam. In the joints, summation of the moments will be 0. Using that, we can make an equilibrium equation. Then, in the roller supported end also, there will be no movement. So, we can make equilibrium equation. Now, let's apply those conditions in this beam and make the equilibrium equation. First, let us see the ends of the beam. We are having the ends A and C. In the ends A and C, we are having fixed supports. In the fixed supports, there will be B. MBC and MCB. Also, we have to find three reactions, RA, RB, and RC. Now, let's calculate the fixed end moments. For calculating the fixed end moments, we have to assume every span is a separate fixed beam. First, let us take the span AB and assume that it is a separate fixed beam. Before calculating the fixed end moments, let us see the formulas. In this table, you can see some of the inverted fixed end
moment formulas are minus WAB square upon L square and positive WA square B upon L square. In the span BC, we are having UDL for the full span. So we have to select this condition. The fixed end moment formulas are minus WL square upon 12 and positive WL square upon 12. Now let us apply the formulas and find out the fixed end moments. In the span AB, we are having a point load. This point load is not acting at the center. In this case, we have to split the span into two parts, A and B. We have already seen the fixed end moment formulas minus WAB square upon L square and positive WA square B upon L square. M of AB will be negative because it is acting in the anticlockwise direction. M of BA will be positive because it is acting in the clockwise direction. Let us apply the values inside the formulas. W is 50, A is 2, and B is 3. After calculations, we are getting M of AB is equal to minus 36 kilonewton meter and M of BA is equal to 24 kilonewton meter. Now let us calculate the fixed end moments. The span BC. In the span BC, we are having UDL acting for the full span. We have already seen the fixed end moment formulas minus WL square upon 12 and positive WL square upon 12. Let us apply the values inside the formulas. W is 24, L is 5. After calculations, we are getting M of BC is equal to minus 50 kilonewton meter and M of CB is equal to 50 kilonewton meter. Now let us make the slope deflection equations. First, let's make the span AB. We have already calculated the fixed end moments. Let us apply them. In the point A, we are having fixed support. The fixed support, there will be no slope. So let us cut theta A and make it a 0 in both of the equations. The length of the span AB is 5 meter. Let us apply from the equations. Finally, the span AB, we are making two slope deflection equations. Now, let us make the slope deflection equations in the span BC. First, let us apply the fixed end moments. In the point C, we are having a fixed support. We know that in the fixed support, there will be no slope. So, theta C will be 0. Let us cut theta C and make it a 0 in both of the equations. The length BC is 5 meter. Let us apply in both of the equations. Finally, in the span BC, we have made two slope deflection equations. Now, let us apply the equilibrium equation. In this problem, there is only one unknown, so we need only one equilibrium equation. We already saw the equilibrium equation. The equilibrium equation can be made in the joint B. In the joint B, there are two moments. When we add these two moments, it will be 0. We have already made the slope deflection equations for MBA and MBC. Let us apply them. After the calculations, we are getting A theta B is equal to 16.25. Now, let us apply the value of A theta B in the slope deflection equations and find out the final moments. When we apply the value of A theta B equation 1, we are getting MAB. When we apply the value of A theta B in equation number 2, we are getting MBA. When we apply the value of A theta B in equation number 3, we are getting MBC.
When we apply the value of A theta B in the equation number 4, we are getting MCB. So in this analysis, we have calculated all of the moments. For MAB, we got a negative value because MAB is acting in the anticlockwise direction. For MBA, we got a positive value because MBA is acting in the clockwise direction. For MBC, we got a negative value. That means it is acting in the anticlockwise direction. Finally, for MCB, we got a positive value. That means it is acting in the clockwise direction. Now, let us calculate the reactions. First, let us take the span AB and calculate the reactions. In the span AB, there are two movements, MAB, which is acting in the anticlockwise direction, and MBA, which is acting in the clockwise direction. In the span AB, first I'm going to find RA. For that, I'm going to take moment about B. In this case, I am moving towards right hand side. Clockwise will be positive and anticlockwise will be negative. The vertical reaction RA is acting towards the point B in the clockwise direction, so it will be positive, and the distance is 5. So 5 RA. The point load 50 kN is acting towards the point B, the anticlockwise direction, so it will be negative, and the distance is 3 meter. So minus 50 into 3. Then there are two movements. The movement 29.5 is acting in the anticlockwise direction, so it will be negative. The movement 37 is acting in the clockwise direction, so it will be positive. After the calculations, we are getting RA is equal to 28.5 kN. To calculate RB1, let us apply the rule. Summation of vertical forces is equal to 0. In this span, there are three vertical forces, RA, RB1, and the point load 50 kN. The reactions RA and RB1 are acting towards, so both of them will be positive. 50 kN is acting downwards, so it will be negative. We have already calculated RA 28.5. So instead of RA, let us apply 28.5. In this way, we can calculate RB1, which is equal to 21.5 kN. Now, let us take the span BC and calculate the reactions. In the span BC, there are two movements, MBC, which is acting in the anticlockwise direction, and MCB, which is acting in the clockwise direction. In this span, first I'm going to calculate RB2. For that, I'm going to take moment about C. The vertical reaction RB2 is acting towards the point C in the clockwise direction, so it will be positive, and the distance is 5. So 5 RB2. The UDL 24 kN per meter is acting towards the point C in the anticlockwise direction, so it will be negative. When the UDL comes, we have to multiply with the distance and a distance upon 2. Here the distance is 5 meter, so 5 into 5 upon 2. Then there are two movements. The movement 37 is acting in the anticlockwise direction, so it will be negative, and the movement 56.5 is acting in the clockwise direction, so it will be positive. After the calculations, we are getting RB2 is equal to 56.1 kN. Now let us apply the rule. Summation of vertical forces is equal to 0. In this span, there are three forces, RB2, RC, and the UDL 24 kN. For the UDL times, let us add both of them. I am going to calculate the shear force values from the point A, and Shear force-nya nanti dia ditambahkan. Nah, ini kan. Tadi ada RB1, RB2 yang sama-sama di poin yang sama
tambahkan jadi 1. Towards the point C. In this case, I'm moving towards right hand side. Upwards will be positive and downwards will be negative. You can see the calculations here. Using the values, we Ini adalah diagram gesernya atau shear force diagramnya. can draw the shear force diagram, the end moment diagram. Ini adalah mau Finally, we have to combine CSRP supported B. We are getting 60 into diagram because both of these arrows are indicating ini where ini they are bending ini. getting yellow without mingling with the wood. Jadi yang paling besar momennya 75 km/meter. Jadi seperti itu ya summary dari slope deflection method. Nanti sebelum ujian akhir kita juga masih bisa membahas atau mengulang lagi terkait dengan hal-hal ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk materi kuliah. Oh iya, saya belum upload ya materi kuliah yang minggu ini dan minggu kemarin. Nanti akan saya upload segera sekarang supaya nanti bisa di-download oleh teman-teman. Saya PDF-kan dulu nanti baru di-upload. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik, oh ini ada. Nah, sorry. Oke, baik, terima kasih Mas Kemal. Oke teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, saya cukupkan sampai di sini dulu ya perkuliahan di malam ini. Silakan bagi teman-teman untuk yang ingin melanjutkan ke agenda berikutnya, monggo ingin pulang atau makan dan lain sebagainya silakan. Nanti untuk materinya saya akan upload di portal, silakan di-download untuk nanti bisa dibaca-baca sebagai bahan untuk ujian akhir nanti ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, Pak. Iya.